Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh kembali bersama dalam kesempatan hari Selasa ini 27 Januari. Kita boleh belajar bersama kitab Zakaria yang mana sampai pada hari ini kita sudah sampai pada pasalnya yang ke-9. Nanti kita akan mencoba belajar bersama. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada hari ini Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur selama masih dapat dikatakan sebagai hari ini, kami masih bisa untuk kembali membaca firman Tuhan. Kami boleh kembali belajar mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi hidup kami melalui setiap perenungan-perenungan pendalaman Alkitab yang boleh kami ikuti. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menuntun kami dalam pembahasan kami dalam kesempatan ini. Kiranya terang dari Roh Kudus menuntun akal budi pikiran kami yang sangat terbatas ini. Biarlah Tuhan Kau boleh menolong kami semua, baik kami, jemaat-jemaat, siapapun mereka yang berkehendak untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan juga memberikan kekuatan bagi kami masing-masing untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan mengejawantah dalam kehidupan kami dan sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh diri kami dan banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita membahas pasal 8. Dan kalau kita melihat dari pasal 9, kalau kita melihat dari keterangan yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu Alkitab cetakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, pasal 9 sampai 14 ini di sana diberi perikop besar, yaitu nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Di mana saudara-saudara di dalam bagian tersebut, pasal 9 berbicara tentang hukuman atas bangsa-bangsa di Israel dan juga Raja Mesias di Sion dan pemulihan Israel. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagian tersebut dan akan saya mulai untuk membacakannya terlebih dahulu. Zakaria pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut, juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita.
Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya memang memahami kitab suci lebih perjanjian lama yang ditulis ya kurang lebih 2500 tahun yang lampau, tentu yang tidak mudah, ya perlu jembatan-jembatan yang dipakai untuk menjembatani supaya kita mengerti setiap konteks penulisannya. Dan walaupun memang ada hal-hal yang sulit, bahkan ada kalau kita lihat di sini ada satu kota-kota, kalau di dalam di dalam konkordansi sekarang kan kita gampang ya untuk mencarinya, kita ada yang hanya menemukan satu istilah dalam keseluruhan Alkitab ya, seperti kota-kota yang disebutkan di dalam pasal 9 ini. Tetapi paling tidak hal ini akan memberikan gambaran umum setiap kita bahwa kota-kota yang disebut ataupun dalam kerajaan-kerajaan yang disebut adalah kota-kota kuno, yang kerajaan-kerajaan kuno, negara-negara kuno yang ada di sekitar Israel, yang tentu itu merupakan satu lawan bagi Israel sendiri, dan mereka juga seringkali mengganggu kehidupan umat Allah, kehidupan bangsa Israel. Namun sebelum itu kalau kita melihat ya antara pasal 8 sampai dari pasal 8 ke pasal 9 ini ada semacam sebagai kelanjutannya, dan juga kalau kita melihat di dalam pasal 8 keselamatan bagi Israel dan keselamatan bangsa-bangsa. Lalu di dalam pasal 9 ini kita melihat bagaimana bangsa-bangsa itu, saudara, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel justru mengalami satu penghukuman dari Tuhan. Bagaimana kita dapat mengkorelasikan pasal 8 ke pasal 9 ini? Tentu hal ini ya bisa dikatakan ya sulit, tetapi bagaimanapun juga kita berusaha untuk bagaimana hal ini bisa menjadi satu kesatuan, karena bagaimanapun juga ini adalah dalam satu kitab, walaupun beberapa komentator mengatakan bahwa ini merupakan satu bagian yang terpisah ya. Tetapi keyakinan kita walaupun toh itu sebagai bagian yang terpisah, itu merupakan satu kesatuan dan diinspirasikan dan merupakan hembusan nafas Allah dan perkataan Allah itu sendiri, yang tentu kalau kita berpatokan kepada 2 Timotius, hal ini sungguh-sungguh memberikan semacam faedah bagi kehidupan iman, bagi kehidupan kekudusan kita, bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Memberikan pengajaran, memberikan koreksi, pengarahan pada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang memang dari sejak semula diciptakan untuk suatu perbuatan baik, itu kehendak baik. Kalau kita melihat ya di dalam pasal 8, kita melihat bahwa keselamatan itu seperti sudah begitu dinyatakan dalam nubuat itu. Bahkan bangsa Israel mengalami satu perkembangan. Generasi semakin berkembang. Dan bagaimana Tuhan itu
begitu mencintai mereka. Bahkan Tuhan melenyapkan segala segala penderitaan mereka. Ayat 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkan hati. Ini merupakan janji Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat seterusnya, kita melihat janji Tuhan itu buat mereka. Lalu di dalam bagian yang kedua, perikop kedua tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa, kita bagaimana melihat juga Tuhan juga menjangkau di luar bangsa Israel. Artinya bahwa memang keselamatan itu melulu bukan hanya khusus bagi orang Israel. Justru melalui bangsa Israel itu bagaimana bangsa lain itu diselamatkan. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat 22 pasal 8, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat dan akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ya, walaupun secara historis dan nyata-nyatanya, senyata-nyatanya kita memang masih belum melihat ya di dalam pasca pembuangan atau dalam pemulihan sesudah pembuangan itu, kita belum melihat ada sekumpulan bangsa-bangsa yang dikatakan di sini adalah 10 orang dari berbagai-bagai bangsa yang mewakili bangsa-bangsa itu, yang memang datang kepada orang Yahudi dan tahu bahwa Allah orang Yahudi itu benar. Karena kalau kita lihat pemulihan terhadap bangsa Israel ini, seperti yang pernah saya utarakan, juga menimbulkan sisa pertanyaan. Tuhan memulihkan, ya memang pada waktu itu dari pembuangan, dan kita lihat bahwa di Yerusalem atau di Israel baik utara maupun selatan, kan kita lihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh menyerahkan mereka, menghukum mereka, bahkan meluluh lantakkan Yerusalem. Bait suci pun diratakan. Namun setelah Tuhan membuang mereka, ya dalam istilah yang umum membuang mereka, lalu dikembalikan lagi dan dipulihkan, dan kita tahu bahwa pembangunan bait suci juga berhasil walaupun begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh merupakan satu penggenapan yang utuh dari seluruh nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci itu? Apakah itu hanya nubuatan yang penggenapan itu sebagai satu yang mendahului, ya, mengantisipasi terjadinya satu nubuatan yang sifatnya penuh? Karena kalau kita melihat dalam pembuangan, berapa lama bangsa Israel mengalami kesejahteraan? Ya. Kita tahu di dalam sejarah, dalam masa-masa yang disebut sebagai masa antar perjanjian atau masa-masa silent years, masa-masa yang disebut masa-masa tidak ada wahyu, ya, tidak ada penglihatan, kita melihat, saudara-saudara, hanya berapa lama setelah Tuhan memulihkan bangsa Israel itu, terus bangsa Israel atau orang Yehuda atau orang Yahudi itu mengalami situasi damai.
kan tidak lama juga. Hanya beberapa tahun setelah itu kita melihat bagaimana bangsa Yunani yang sangat begitu ganas menjajah mereka, dan sekali lagi terjadi pergolakan-pergolakan di Israel, ya, di Yehuda. Kalau kita melihat di dalam kitab Makabe, Yudas Makabe, ya begitu ngeri, ya. Ada yang sampai seorang ibu-ibu yang punya anak sampai harus dibunuh, digorok, dikuliti, ada yang disiram air panas atau apa itu. Perlawanan bahkan bait suci pun juga dinajiskan oleh bangsa. Jadi saya melihat bahwa penggenapan itu masih belum menemukan arti penuh, ya, setelah pembuangan itu. Nah, maka di dalam ayat 9 ini ketika penggenapan secara historis yang walaupun belum begitu sempurna, maka perlahan-lahan penggenapan ini kalau saya melihat secara pribadi itu mengalami suatu perkembangan, ya. Progresivitasnya itu begitu kelihatan. Maka kalau kita melihat di dalam ayat 9, ya, kita melihat bagaimana ayat 9 ini ketika Tuhan memang sungguh-sungguh ingin memulihkan umat Israel dan sangat begitu cinta dengan umat Israel, sehingga ia yang dianggap sebagai, kitab suci mengatakan sebagai milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, bahkan lebih spesifik lagi sebagai biji matanya Tuhan. Tuhan tidak rela kalau bangsa-bangsa lain itu mengganggu Israel. Sehingga, ya, tidak tahu bagaimana konteksnya, yang jelas ketika bangsa-bangsa lain ini dihukum oleh Tuhan, ya, karena memang mereka ingin menindas, bahkan juga ingin mungkin memusnahkan bangsa Israel. Dan kita melihat di dalam kitab suci masa-masa masa-masa pembuangan, ya. Kita lihat juga zaman Esther, terus juga zaman-zaman yang lain kita melihat bagaimana tantangan bangsa Israel, orang-orang Yehuda itu ketika mereka harus menghadapi bangsa asing, bangsa-bangsa lain. Tuhan punya acara sendiri terhadap milik umatnya. Bagaimanapun juga kitab suci mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menyangkali kesetiaan dirinya kepada umatnya. Apapun itu, umatnya tetap dibelas kasihan. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa-bangsa lain di sini dikatakan seperti, ya, Hadrak dan berdiri di Damsyik, sebabnya Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas kepadanya pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng baginya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Kita melihat di sini betapapun, ya, bangsa-bangsa lain itu mereka memiliki kekuatan yang sangat begitu besar, kekayaan yang begitu melimpah-limpah, serta kejayaan kerajaan yang sangat begitu luar biasa. Bahkan di sini sekalipun mereka sangat bijaksana, apa arti keberadaan mereka di hadapan Tuhan? Karena di sana dikatakan betapapun segala sesuatu mereka punya, ya, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Artinya bahwa bangsa manapun, dimanapun, adalah milik Tuhan. Tuhan itu adalah Raja. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka dalam arti tertentu, mereka adalah milik Tuhan, punya Tuhan, dan mereka tidak punya kekuatan, kuasa apapun ketika berhadapan dengan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan mereka yang merasa
kuat, merasa jaya, merasa kaya, ya, akan dibuat miskin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan melontarkan atau menghilangkan, Tuhan akan melenyapkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut juga Gaza, lalu gemetar sangat Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Kita melihat di sini, saudara, kalau Tuhan bertindak, apa yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa lain ketika mereka mengusik umat Tuhan? Betapapun umat Tuhan itu, ya, walaupun ya Tuhan punya acara sendiri terhadap umat Tuhan, mereka berdosa. Kalau kita lihat bagian-bagian pertama, bagaimana seruan Tuhan terhadap bangsa Israel itu, betapapun bobroknya kamu, ya, Tuhan ingin kamu kembali. Tuhan ingin bangsa Israel balik kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bangsa Israel kembali bergantung kepada Tuhan, mengenal Tuhannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika bangsa-bangsa lain, walaupun di satu sisi kita melihat mereka dipakai Tuhan untuk mendidik bangsa Israel, ya, jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mendidik bangsa Israel, tetapi kalau mereka merasa bahwa itu adalah kekuatannya sendiri, bahkan melakukan suatu tindakan yang melebihi apa yang seharusnya cukup bagi Tuhan, tetapi apabila kejahatannya melampaui, maka Tuhan tidak akan membiarkannya. Mesti Tuhan akan buat perhitungan. Karena Tuhan adalah tidak bisa dipermainkan. Bahkan di sini dikatakan akibat dari penghukuman itu, dikatakan bahwa, ya, daerah mereka tidak akan didiami lagi. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di sini kita melihat ada semacam tidak adanya satu kelanjutan daerah itu penduduknya, karena dari raja binasa dan wilayahnya tidak didiami lagi. Tidak adanya suksesi, berarti ini merupakan satu kemusnahan. Dan kita melihat, saudara-saudara, hal itu sungguh-sungguh terjadi. Apapun yang dibanggakan oleh mereka, kekuatannya, kekayaannya, akan dilenyapkan, karena semuanya tidak memiliki arti di hadapan Tuhan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Kita melihat di sini, saudara, suatu bentuk kasih sayang Tuhan. Ya, karena memang kita melihat definisi, maksudnya bukan definisi tentang Allah, tetapi definisi daripada natur Allah, ya. Sebagian kita melihat sifatnya yang paling esensi adalah kasih. Betapapun Tuhan itu istilahnya itu menghabiskan atau melenyapkan, ya, bahasa kasarnya, tetapi Tuhan itu masih
menyisakan. Tuhan itu masih menaruh belas kasih. Tuhan itu masih memperhatikan. Sehingga dalam ayat 7 bagian B dikatakan, dan yang tinggal dari mereka, yaitu orang-orang kafir, bangsa-bangsa lain itu, baik termasuk di sini ada Filistin, ada Syria dan macam-macam. Dan yang tinggal dari mereka itu, ya, setelah sedemikian rupa Tuhan menghancurkan mereka, menghukum mereka, maka yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum Yehudi Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Di sini ada semacam semacam, ya kalau kita melihat itu misalkan orang non Yahudi menjadi orang Yahudi, ya, diproselitisasi, ya. Mereka walaupun bukan orang Yahudi, tetapi mereka sudah dianggap sama seperti orang Yahudi, halnya seperti orang Yebus pada zaman Daud. Jadi mereka, kalau kita melihat di dalam ayat 7 ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu menggabungkan, menyatukan. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, semuanya sangat begitu terlihat sekali misi Kristus, yaitu untuk menyatukan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka yang jauh, mereka yang dekat, disatukan. Bahkan dalam konteks gembala, Yesus mengatakan bahwa ada domba-dombaku yang di luar kandang dan akan dijadikan satu, menjadi satu kawanan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, ya, terhadap semua bangsa, semua ras di muka bumi ini. Lukisan itu nanti akan sungguh-sungguh terlihat, ya, di dalam kitab Wahyu. Kita melihat bagaimana segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan dihimpun menjadi satu. Maka kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bangsa-bangsa itu datang berduyun-duyun ke Yerusalem dari berbagai macam latar belakang ras, suku bangsa. Mereka datang ke Yerusalem, ya, mungkin menjadi suatu euforia tersendiri, karena memang pada waktu itu, ya, kita melihat dalam perayaan-perayaan besar orang Yahudi kan tentu, ya, kalau di konteks bangsa kita sendiri Indonesia ini, kita melihat kalau hari raya besarnya agama lain pun, yang bukan hari rayanya pun juga latah ikut-ikutan. Nah, dalam kesempatan hari Pentakosta itu kita melihat bagaimana segala bangsa suku itu mereka datang ke Yerusalem, ke Bait Suci. Yang jelas disitulah titik awal dari gereja, bahwa gereja itu bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi juga terdiri dari bangsa-bangsa lain, suku-suku lain. Demikian pun di sini kita melihat bahwa mereka dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan Ekron seperti orang Yebus. Ayat 8, aku berkemah dengan rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar sungguh turun sendiri, dikatakan di sini sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Dan Tuhan memelihara, Tuhan menjaga mereka. Tuhan sendiri yang turun, ya, atas mereka, melindungi mereka dari penindas. Dan sungguh-sungguh Tuhan itu, ya, menjadi pembela bagi umatnya yang terdiri dari banyak bangsa. Lalu kita pada bagian kedua, kita
masuk dalam bagian kedua tentang Raja Mesias di Sion, yang hal ini sangat tidak asing lagi ya bagi setiap kita. Karena nubuat akan kehadiran Raja yang akan memimpin bangsa milik Tuhan ini. Ya, di dalam ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan beritakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Kita melihat di sini, saudara-saudara, nas ini seringkali kita banyak mendengarnya ketika masa-masa Natal ya. Para pengkhotbah kadang-kala juga tidak ketinggalan untuk mengutip bagian teks kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 ini. Hei putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, bersukacitalah rajamu datang. Hal ini juga dikutip di dalam Perjanjian Baru sesuai dengan footnote-nya yang di dalam ayat 9 itu, Matius 21 ayat 5, Yohanes 12 ayat 15. Ya. Siapakah dia yang disebut sebagai raja yang datang ini? Raja yang mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya sudah kita tahu saudara bahwa nubuat ini yang paling tepat ya kita lekatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa lagi? Tidak ada sosok yang sungguh-sungguh mewakili tipe yang dimaksud di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Putri Sion, putri Yerusalem, sudah tidak asing lagi. Kita yang ikut PA, ini berbicara tentang penduduk kota Yerusalem, ya bisa digambarkan secara umum adalah seluruh penduduk Yehuda dari utara sampai selatan. Di sana dikatakan untuk bersukacita karena raja yang dinantikan itu datang. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Inilah raja yang dinubuatkan oleh Sakaria, yang memiliki ciri-ciri dan itu dapat diidentifikasi kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus ketika Yesus menyatakan diri sebagai raja saat ia masuk ke kota Yerusalem. Anehnya, saudara-saudaraku, di sini kita melihat bahwa raja ini, raja yang adil dan jaya, ia dikatakan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia adil artinya bahwa memang ia akan membawa keadilan yang menciptakan damai sejahtera. Dan jaya berbicara tentang kemuliaan dan kemegahannya. Kita melihat bagaimana pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, kita melihat kejayaannya yang luar biasa. Masyarakat penduduk kota tidak bisa diam ketika melihat kehadiran raja ini. Semuanya bersorak, bersukacita, bernyanyi, bahkan jubah-jubah mereka, daun-daun palem, mereka hamparkan di jalan untuk menyambut sang raja itu.
Walaupun di sisi lain, saudara-saudara, ada pelajaran-pelajaran yang sungguh bermakna ketika kita mempelajari masuknya Yesus ke Yerusalem, tetapi fokus di sini adalah bahwa yang menggenapi nubuat ini adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Karena kalau kita lihat tipe-tipenya, ciri-cirinya, hanya Yesuslah yang dapat hanya Yesuslah saja yang mampu mengidentifikasi dirinya dengan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Zakaria ini. Dia sebagai raja yang adil dan jaya dan lemah lembut, mengendarai seekor keledai sebagai tanda kerendahan hati, tidak mengendarai atau naik kuda yang seharusnya kelihatan begitu jaya, ya. Itu berkuasa. Tetapi di sini adalah raja yang kalau kita lihat apa yang dinaikinya, dia adalah raja yang lemah lembut dan rendah hati. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan beritakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kita melihat di sini bahwa segala bentuk perseteruan, segala bentuk kekacauan yang mengakibatkan pecahnya Israel, perseteruan antara Efraim dan Yerusalem atau Yehuda, dipatahkan karena Tuhan ingin mendamaikan dan menyatukan mereka. Di sini katakan dilenyapkan, dan ia menegakkan, memberitakan dan menegakkan damai. Bukan hanya pada antara keduanya, Efraim dan Yerusalem, tetapi di sini juga mendamaikan kedua keberadaan suku milik Tuhan itu dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita melihat cangkupan wilayah kekuasaan Mesias ini, atau raja ini, terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Kalau dari laut sampai ke laut, berarti menyeluruh. Menyeluruh dari satu titik ke titik yang sama, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi dari segala ujung bumi, kekuasaan Tuhan. Disitulah. Kalau ini bukan Tuhan, tidak bisa diterapkan. Maka kalau ada klaim di luar sana bahwa Mesias itu bukan Tuhan Yesus, tetapi pribadi-pribadi yang orang-orang sebelah itu bilang, maka kurang tepat. Karena di sini kita lihat wilayah kekuasaan raja itu terbentang dari laut sampai ke laut, sampai sungai Efrat, sampai ke ujung bumi, yang berbicara bahwa kekuasaan raja ini sangat begitu universal, mencakup keseluruhan semesta. Lalu ayat 11, Israel dipulihkan kembali. Ayat 11, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan beritahukan, aku akan beri ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Kita melihat di sini perjanjian Tuhan. Oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahanan dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan beritahukan, aku akan beri ganti kepadamu 2 kali lipat.
Sebab aku melentur Yehuda bagiku busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan sangat begitu berbelas kasih. Oleh karena darah perjanjian, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan tahananmu dari lubang yang tidak berakhir. Di sini terjadi satu pembebasan. Orang-orang yang tertahan akan dikembalikan Tuhan. Mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Ya, memang gema dari pembebasan ini kita bisa melihat juga di dalam pelayanan Yesus, ya, ketika Yesus memberikan penguatan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang-orang yang dalam tanah, orang miskin, orang buta, bahkan ketika Yesus mau memulai pelayanannya pun Yesus juga menegaskan bahwa ia datang membebaskan setiap tawanan. Pembebasan ini terjadi oleh karena sudah diantisipasi sedemikian rupa dalam perjanjian lama, yaitu mengenai darah perjanjian. Hal ini sangat begitu penting, saudara saya. Bagaimana ketika Yesus sendiri mengatakan mengenai darah ini, darah perjanjian ini, yang harus selalu diingat bahwa adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Artinya bahwa darah perjanjian ini adalah darah yang membebaskan, darah yang kudus, yang nilainya sungguh-sungguh tak terhingga, yang melepaskan, membebaskan orang dari tawanan atau tahanan dosa. Nah, jadi saya melihat dari makna rohaninya seperti itu. Dan kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Walaupun saudara-saudara kita melihat ya memang dalam dalam secara fakta ya, kita tidak melihat tawanan-tawanan dalam penjara ya, lalu mereka dikeluarkan, dibebaskan ya, kita tidak melihat secara fakta seperti itu. Tetapi karena memang kedatangan Mesias Raja ini, dia adalah Raja yang memerintah bukan secara duniawi, dia memerintah secara rohani, dan kekuasaannya ini menyeluruh, dan kekuasaan ini tak tertandingi. Maka ketika bangsa Israel melihat nubuat ini dan dimaknai secara duniawi, kita melihat kan kecewa mereka. Makanya kalau di sini dikatakan Raja Mesias di sini naik keledai, ya ketika mereka mengharapkan Mesias Raja yang seharusnya Yesus itu memang datang bukan maksud menjadi Raja duniawi, kita melihat endingnya bangsa Yehuda, orang Yerusalem, putri-putri Yerusalem, mereka kecewa kembali, mereka menghujat Tuhan. Karena maksud Tuhan bukan seperti itu. Ayat 14, Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Ya memang ini ada semacam ya simbol-simbol yang memang ya terus terang saja memang ya sulit ya, memang harus penuh dengan kehati-hatian. Saya pun juga
tidak terlalu berani, walaupun di sana sini banyak tafsir-tafsir ya. Mungkin dalam pertemuan sore nanti Bapak Lindra akan memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat begitu rinci. Saya hanya memberikan gambaran dasar saja bahwa ketika Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada satupun yang tidak terjadi dan menjadi gagal. Pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Ayat 16, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Kita melihat bagaimana hasilnya ketika pembebasan yang Tuhan lakukan itu tidak sia-sia dan terjadi. Kita melihat berkatnya, hasilnya sangat begitu luar biasa. Mereka dikatakan bahwa kawanan domba itu seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Hidup dalam segala keindahan, hidup dalam segala kemuliaan. Ketika siapapun mereka, dalam hal ini adalah bangsa-bangsa lain dan juga bangsa-bangsa Yehuda, ketika Tuhan membebaskan mereka, mengangkat mereka, memberkati mereka, dan memulihkan mereka. Ayat 17, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Kita melihat di sini ya, pertumbuhan, perkembangan orang-orang yang diselamatkan semakin meluas. Frasa ini mengingatkan saya kepada pemberitaan Injil pada awal mula setelah Pentakosta. Bahwa pada saat itu ya, generasi yang diselamatkan itu begitu pesat dan semakin hari tambah hari banyak orang yang semakin diselamatkan dan berita Injil ini sampai meluas dan menyeluruh. Artinya itu banyak orang yang diselamatkan. Bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, gambaran-gambaran dasar yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini kiranya bisa sedikit menolong kita untuk memahami lebih dalam di dalam pendalaman Alkitab pada petang nanti. Memang kalau kita berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, memang dari dulu, saudara-saudara, saya itu merenungkan itu. Tetapi karena ya kita sudah banyak diajari tentang prinsip dasar untuk memahami nubuat itu, yaitu prinsip not yet and already and not yet. Jadi sedikit kita bisa mengerti bahwa nubuat itu sifatnya progres, ya, progres. Dalam arti kata bahwa hal itu sudah terjadi dan akan terjadi. Sudah terjadi dan akan terjadi. Karena ketika Raja Mesias di Sion itu datang, ya, itu sudah terjadi. Dan Yesus memang sudah sungguh-sungguh mendirikan kerajaannya di bumi ini melalui kesaksian Injil orang-orang percaya, melalui gerejanya. Tetapi bagi orang Israel sendiri, ya, apakah kita melihat mereka dibebaskan? Apakah kita melihat mereka
benar-benar mengalami shalom, mengalami damai sejahtera? Saya rasa enggak, walaupun sesudah Yesus datang. Karena kita tahu harapan mereka keliru ketika mereka memaknai raja yang akan datang itu hanyalah raja yang hanya memuaskan kepuasan-kepuasan duniawi. Pemerintahan-pemerintahan duniawi yang sama sekali tidak cocok dengan Yesus mau lakukan pada waktu ia datang pertama kali itu. Sehingga mengakibatkan kekecewaan, kemarahan. Dan itulah juga seringkali kita seperti itu. Dalam beberapa kesempatan ketika kita mau mengharapkan Tuhan untuk hal-hal yang duniawi dan dalam kenyataannya hal itu tidak tercapai, betapa sering kita kecewa kepada Tuhan, bahkan juga tak sedikit mereka yang undur, mereka yang meninggalkan Tuhan. Maka ini satu pelajaran yang sungguh-sungguh berharga. Bahkan ketika bangsa Yehuda secara Israel secara nasional, kita melihat setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Kejahatannya semakin membabi buta. Bahkan kita melihat mereka menjadi bangsa yang porak-poranda. Ya, harus menerima kenyataan pahit kembali. Bait suci harus diruntuhkan dan itu tidak terbangun sampai sekarang. Nah, ini sekali lagi meneguhkan saya secara pribadi dengan runtuhnya bait suci tahun 70 Masehi itu. 400 tahun sesudah pembangunan kembali bait suci kedua itu, dengan segala renovasinya, setelah tahun 70 itu dilenyapkan, mereka sudah tidak dapat lagi mempersembahkan kurban-kurban. Itu sebenarnya sangat begitu jelas bahwa kalau mereka mau paham, mereka mau mengerti bahwa memang Yesuslah itu yang sungguh-sungguh datang sebagai Raja, yang datang sebagai Mesias dengan darah salibnya yang mendamaikan itu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang mau membebaskan mereka itu, tetapi mereka menolak itu. Maka puji Tuhan saudara-saudara, dengan tidak adanya bait suci di Yerusalem itu sudah menjadi tanda yang jelas bahwa kurbannya memang Yesus. Darahnya memang harus darah Yesus yang harus membebaskan mereka dari tawanan dan tahanan dosa itu dan hadir sebagai Raja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, dan saya menyadari begitu banyak hal yang kurang di dalam pembahasan saya dan mungkin sangat begitu terlalu mendasar, dan nanti bisa kita perdalam lagi, dengan mungkin bisa dikoreksi lagi, karena memang sifatnya kita belajar kita belajar. Tentu ada kekurangan di sana sini, tapi dengan memiliki hati yang memang ingin belajar dan belajar, betapapun pinternya kita masih tetap belajar dan belajar mendengar dan belajar mendengar. Saya percaya lambat laun kita akan dapat memahaminya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya mengharap kita semua nanti boleh bersama-sama. Yang sempat hadir, mari kita hadir bersama secara onsite di dalam pendalaman Alkitab nanti jam 17.30. Dan memang dalam satu kesibukan yang serius bisa mengikuti secara streaming, sungguh satu fasilitas yang memudahkan bagi kita untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Dan nanti mari kita boleh belajar bersama dengan Bapak Penatua Lindra yang tak henti-hentinya mengajar kita untuk bersama-sama mendalami kitab suci firman Tuhan Alkitab kita ini. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami menyadari terbatasnya otak pikiran kami. Kami mudah lupa. Namun ya Tuhan, Roh-Mu yang selalu kami harapkan untuk menggemakan kembali setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami dengar yang di waktu-waktu yang kemarin. Hanya Dialah yang kami harapkan, hanya Dialah yang kami nantikan, karena Dialah yang Engkau berikan bagi kami untuk menuntun hidup kami dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena hanya Dialah juga yang membuat kami mengerti akan Engkau, bagaimana memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami dan kami serahkan untuk pendalaman Alkitab pada petang nanti. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Rianto dengan hikmat Roh Kudus, sehingga setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berkat pengurapan dari Roh-Mu yang kudus, bersama-sama dapat menolong kami untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Bahkan semakin takut kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan peralaskan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.